Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Tapin dan sahabat Tapin TV. Kembali lagi kita di acara Ngobrol Asik Ramadan bersama Ulun Nadia Maudina Ikrimah dengan tema pembahasan hari ini memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan yang akan menemani Bu Hanpian dalam 30 menit ke depan. Nah, memang cuaca dalam beberapa pekan terakhir ini cukup panas ya warga Tapin. Semoga hal ini tidak menghalangi kita atau menyurutkan semangat kita dalam menjalankan ibadah puasa. Seperti biasa, narasumber kali ini sudah berhadir di hadapan kita semua, yaitu ada Bapak Mawardi, SAG MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Yang mana beliau ini juga merupakan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Tapin. Dan juga ada Ibu Nur Wahdah Rizky Amalia SH. Assalamualaikum. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Beliau ini juga merupakan daiyah perempuan muda Tapin. Nah, Un ingin tanya-tanya sedikit nih, Bapak dan Ibu. Dalam beberapa waktu terakhir ini kan cuaca Tapin cukup panas. Bagaimana tuh dalam menjalankan ibadah puasanya? Iya, terasa berat memang ya, karena di Kabupaten Tapin khususnya di Rantau, cuacanya sangat menyengat. Bahkan saya sendiri terserang radang tenggorokan, batuk, bahkan sempat kemarin ke puskesmas juga untuk berobat. Ya, jadi sampai hari ini masih mengkonsumsi obat gitu, tapi pada malam hari gitu. Ya, memang cuaca cukup panas ya, namun tidak menyurutkan semangat kita untuk selalu bisa beraktivitas dengan semangat menjalani ibadah puasa pada tahun ini. Mungkin kita bisa langsung masuk saja ke tema pembahasan kita mengenai memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan ini kan menjadi bulan yang istimewa ya Pak ya, untuk kita semua terutama umat muslim. Yang menjadi pertanyaan ini, mengapa bulan ini disebut bulan yang istimewa dan mulia? Baik, Ramadan disambut sukacita oleh kaum muslimin dan muslimat seluruh dunia. Kita tahu bahwa di bulan Ramadan diwajibkannya berpuasa. Bahwa puasa adalah rukun Islam yang keempat. Rukun Islam yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Diletakkan rukun Islam yang keempat di bulan Ramadan itu berarti mulia sekali. Bulan Ramadan dipilih oleh Allah meletakkan rukun Islam yang keempat. Itu kemudian sebagaimana dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dipilih bulan Ramadan untuk menempatkan puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an sebagai penjelas, pembeda antara hak dan yang batil. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Tentu bukan hal yang remeh-temeh Al-Quran ini, kitab suci, tapi dipilih oleh Allah tetap di bulan Ramadan. Tentu ada apa-apanya dengan bulan Ramadan. Selanjutnya, keistimewaan bulan Ramadan, Nabi pernah bersabda bahwa barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, tapi syaratnya ada dua nih. Imanan, yakin bahwa itu adalah perintah Allah. Wahtisaban, hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menjanjikan bahwa diberikan keampunan bagi umatnya yang meminta ampun. Kemudian keistimewaan berikutnya yang dapat kita sebutkan di sini,
bahwa di bulan Ramadan dilipat gandakan pahala ibadah kita. Nabi juga pernah bersabda, barang siapa umroh di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan haji. Di bulan haji, otomatis kan kalau orang haji. Sebesar itu Allah memberikan ganjaran bagi orang yang umroh di bulan Ramadan. Kemudian yang tidak bisa kita lupakan, bahwa ada satu malam di bulan Ramadan, namanya Lailatul Qadar. Lebih mulia daripada 1000 bulan. Surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ya, fi Lailatul Qadar, pada malam yang mulia. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu malam yang mulia? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung kurang lebih 83 tahun. Jadi satu malam di bulan Ramadan lebih baik daripada 83 tahun kita beribadah, sama-sama beribadah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Turun malaikat-malaikat serta Jibril biizni rabbihim, dengan izin Allah, dengan urusan mereka masing-masing. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan atas mereka hingga terbit fajar. Demikian kiranya istimewanya bulan Ramadan. Sungguh disayangkan kalau ada umat muslim yang tidak menyambut sukacita bulan yang sangat diagungkan oleh Allah, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, yang diberikan kepada kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti memang banyak sekali keistimewaan di bulan suci Ramadan ini ya. Banyak sekali itu yang hanya bisa kita sebut hari ini di sini. Makanya lebih baik kita manfaatkan sebaik mungkin di bulan suci ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ingin bertanya juga kepada Ibu mengenai kita kan sebagai umat muslim ini seperti beribadah, sholat, mengaji, itu kan ibadah yang mungkin biasa kita lakukan juga di luar dari bulan suci Ramadan. Nah, mungkin apakah ada nih Ibu ibadah khusus di bulan Ramadan ini? Kira-kira kalau ada itu apa saja? Untuk ibadah khusus yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan, yang paling terasa banget, yang sering disebut-sebut itu biasanya adalah salat tarawih. Nah, betul. Salat tarawih ini sangat diperhatikan. Nah, padahal salat tarawih ini hanya sunnah seperti itu. Namun umat Islam berbondong-bondong, berjamaah mereka untuk melaksanakan salat tarawih ini. Nah, untuk dapat memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini, maka hendaknya kita memperhatikan salat tarawih itu jangan sampai terlewat. Misalnya saat buka puasa bersama, jangan sampai ketika sudah masuk salat tarawih, salatnya tertinggal, salat maghribnya tertinggal, isyanya tertinggal, tarawihnya tertinggal karena keasikan ngobrol misalnya. Nah, oleh karena itu perlu perhatian lebih terhadap ibadah-ibadah kita. Dari yang wajib, apalagi yang wajib seperti itu harus lebih diperhatikan. Nah, ditambah juga dengan yang sunnahnya. Kemudian di dalam bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini juga kita kenal dengan yang namanya sahur. Nah, sahur ini merupakan waktu di mana kita mempersiapkan diri untuk dapat berpuasa keesokan harinya. Nah, di dalam sahur ini penuh dengan keberkahan. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita melewatkan sahur, jangan sampai kita hanya tidur saja seperti itu, melewatkan sahur. Nah, di dalam sahur itu juga kita isi dengan misalnya tahajud, dengan beristighfar, seperti itu. Kadang kan ada aja lah ketujuh misalnya bangunnya gurinya jam 12 sekalian makan, habis itu sahurnya terlewat. Betul sekali. Padahal disayangkan sekali bulan. Padahal sahur yang paling baik, yang paling utama itu adalah ketika akhir malam. Nah, walaupun hanya seteguk air, seperti itu. Untuk jamnya itu yang afdal atau misalnya yang baik itu kira-kira
Bagaimana tuh? Oh, kalau untuk sahur yang afdalnya itu seperti hampir habis malam, misalnya sekitar jam 4 sampai jam 5 seperti itu. Cuma harus diperhatikan juga jangan sampai melewatkan itu terlalu akhir, ternyata lewat keburu azan subuh misalnya. Nah, perlu diperhatikan. Sedikit nih Un, hendak bertanya. Kan biasanya di waktu sahur itu orang-orang kada tahu tuh pas waktu imsak misalnya ngebunyi itu kira-kira boleh makan lagi kah setelahnya, atau misalnya udah kada boleh lagi kayak gitu, gimana tuh bareng aja Ustaz Bapak? Istilah imsak itu kan adanya di Indonesia aja Bu ya, di Indonesia saja sebetulnya sampai terbit fajar. Terbit fajar itu ya waktunya azan subuh itu, jadi sebetulnya itu masih diperbolehkan Bu, tapi untuk kehati-hatian kita orang Indonesia itu sudah tidak boleh lagi. Padahal masih boleh, sebetulnya hukumnya masih boleh itu Bu. Begitu. Berarti sebagai pengingat lah. Pengingat. Penanda. Penanda. 10 menit biasanya sebelum azan subuh. Nah, warga Tapin TV, banyak lagi pertanyaan yang ingin kita berikan dan penjelasan yang akan diberikan oleh narasumber kita, tapi akan kita jeda dulu setelah iklan yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Menahan segala nafsu dan bersikap sabar adalah hal penting dalam berpuasa. Saya Bupati Tapin Haji Muhammad Arifin Arpan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Marilah kita isi bulan penuh berkah ini dengan memperbanyak amal ibadah. Semoga amal ibadah kita di bulan penuh berkah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Memperbanyak amal soleh sangat dianjurkan di bulan suci ini, karena pahala yang berlipat ganda akan kita raih seperti yang dianjurkannya. Saya Wakil Bupati Tapin Haji Saprudin Nur mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah lainnya di bulan penuh berkah ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kembali lagi kita di acara Ngobrol Asik Ramadan. Nah, menyambung tema pembahasan mengenai memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, maka kita akan kembali bertanya dengan narasumber kita yang luar biasa ini. Mengenai waktu-waktu nih, Pak, waktu-waktu tertentu di bulan Ramadan ini, kira-kira adakah waktu yang sangat baik misalnya, yang baik untuk kita melakukan ibadah? Nabi pernah bersabda, yang artinya kurang lebih begini ya, tidak ditolak permintaan tiga orang ini. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang berpuasa. Dan yang ketiga, orang yang terzalimi. Jadi ini dari segi orangnya dulu, berarti kita orang yang berpuasa, kapan saja kita berdoa, itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, jangan sekali-sekali menyakiti hati orang yang berpuasa, takutnya dia berdoa. Dikabulkan oleh Allah, bahaya. Gitu kan. Kemudian, untuk waktu, Nabi pernah bersabda juga, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam. Sepertiga malam itu kurang lebih pukul 2 sampai terbit fajar, sampai jam 6 lah kurang lebih ya. Kemudian Allah berfirman, pada saat itu jika hambaku berdoa, maka akan aku kabulkan. Jika dia meminta, maka akan aku beri. Dan jika dia meminta ampun, maka permohonan ampunnya akan dikabulkan oleh Allah. Jadi, waktu yang mustajab di bulan Ramadan salah satunya adalah di sepertiga malam di bulan Ramadan. Pada saat kita menjelang sahur gitu kan. Maksimalkan untuk berdoa. Kemudian, waktu mustajab yang ketiga yaitu menjelang berbuka puasa. Menjelang berbuka puasa. Nah, manfaatkan waktu menjelang berbuka puasa itu semaksimal mungkin. Banyak di antara kita yang memanfaatkan waktu menjelang puasa dengan ngabuburit, cari pembukaan, iya kan? Bahkan bawa anak orang misalnya kan, nah pakai motor keliling-keliling menghabiskan waktu tanpa tujuan yang jelas. Nah, mending kita ngaji, tadarus, mending kita istighfar banyak-banyak sambil menunggu berbuka puasa kan. Astaghfirullahaladzim gitu kan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Diulang-ulang itu. Karena kita tahu bahwa Ramadan ini awalnya itu rahmah. Pertengahannya itu maghfirah. Sepertiga akhirnya itu itqum minan nar. Mengenai doa-doa tadi, mungkin dari Ibu bisa lebih dirincikan, dijelaskan. Nah, doa-doa itu kan saat bulan Ramadan ini dijabah ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah penjelasannya di dalam Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan hal ini? Bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh berkah tentunya memiliki beberapa hal yang istimewa. Nah, salah satunya adalah diijabahnya doa-doa. Nah, maka kita sebagai umat yang beriman hendaknya berdoa dengan doa-doa bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk umat muslimin seperti itu. Nah, untuk kita doakanlah diri kita untuk keselamatan diri kita baik di dunia maupun di akhirat. Kita juga dapat berdoa dengan apa keinginan kita. Soalnya kan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, dikabulkannya doa-doa seperti itu. Dan jangan lupa juga kita juga mendoakan kaum muslim-muslimat yang ada di dunia ini. Jadi doa itu bukan hanya untuk diri kita pribadi, tetapi juga untuk kaum muslimin seluruhnya seperti itu. Berarti perbanyak berdoa, meminta ampun kepada Allah. Soalnya juga Ramadan ini adalah bulan maghfirah seperti itu. Hendak bertanya lagi nih, kesan Bapak. Apa pentingnya Pak ketika kita melakukan ibadah yang lebih di bulan suci Ramadan ini?
sebagaimana yang disebut di awal tadi Bu ya, bahwa bulan ini penuh barokah. Jadi sangat disayangkan kalau kita tidak memaksimalkan bulan Ramadan ini untuk beribadah dan meminta ampun kepada Allah. Kemudian di ayat yang dibaca tadi, tujuan puasa itu adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kita itu menjadi orang yang bertakwa, muttaqin. Kalau sudah kita mendapat titel muttaqin, insya Allah ini sesuai dengan kebanyakan doa kita pada umumnya itu. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pengen kebaikan di dunia, pengen kebaikan di akhirat. Tapi perintah Allah tidak dilaksanakan. Momentum yang Allah berikan di bulan Ramadan untuk maghfirah, untuk pahala yang seluas-luasnya tidak dimanfaatkan. Contoh dekat saja kita. Banyak orang ulama-ulama di sekitar Kabupaten Tapin ini yang kita nilai muttaqin. Coba lihat, tidak ada mereka yang bekerja keras, tidak ada mereka yang siang hari mohon maaf misalnya membeca atau pokoknya bekerja keras lah, tidak ada. Tapi apa? Rezeki datang ke mereka. Pejabat datang mau ngasih jabatan, mau mobil dikasih mobil, mau rumah kasih murah. Mohon maaf, mau istri pun dikasih istri. Nah itu. Jadi kalau sudah punya titel muttaqin, apapun dunia ini akan berserah kepada mereka. Tidak usah repot-repot lagi. Itu tujuan puasa tadi. Jadi mahnya ke sana arahnya kan. Kemudian, kenapa kita harus bersusah payah mencari keridhaan Allah di bulan Ramadan ini? Bersusah payah beribadah di bulan Ramadan. Karena Ramadan ini menempa kita agar kita bisa bersifat qanaah. Mencukupkan apa yang diberikan Allah yang sudah ditakarkan kepada kita. Tidak serakah. Tidak serakah harta. Tidak serakah jabatan. Kalau serakah harta kan, kita pejabat bisa jadi korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi menjadi-jadi jadinya. Ya, tidak terkontrol. Tapi kalau kita sudah isi Ramadan ini dengan ubudiyah yang tadinya dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, insya Allah ini jadi tameng bagi kita. Ada hikmahnya bagi kita sebagai perisai diri kita untuk tidak berbuat yang macam-macam di kemudian hari bulan di luar Ramadan ini. Kemudian di sisi lain, dari sisi kesehatan juga, kita tahu 11 bulan organ produksi kita ini mencerna. Bahkan mau tidur pun dikasih masukan lagi. Capek sebetulnya organ dalam kita ini. Kerja terus siang malam. Mesin aja harus ganti oli, harus istirahat. Handphone aja kalau enggak direset bisa hang tuh. Laptop apalagi. Gitu juga manusia. Ramadan inilah tempat meresetnya itu. Istirahat dulu dia makan siang kan. Jadi sudah bisa beristirahat. Jadi nanti di akhir Ramadan ini sudah bisa refresh kembali. Segar kembali. Untuk lebih taat lagi beribadah. Tidak hanya seperti ini. Demikian. Kadang untuk hal yang kecil aja ya Pak ya, di bulan suci ini misalnya seperti tadi, tidak maruk misalnya. Kadang kan kita sewaktu buka puasa tuh hendak seraba nyaman nih, hendak seraba banyak. Nah, harusnya hal itu dilatih dari puasa inilah supaya makan kita tuh dijaga, misalnya jangan hendak banyak aja. Jangan. Dari hal yang kecil jadinya. Nah, cara-cara memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini, bagaimana itu, Ibu? Ya, tentunya untuk memaksimalkan itu, ya, bulan Ramadan ini kan selama 30 hari berjalan. Tentunya menahan haus, menahan lapar, tapi bukan sekedar itu. Kita harus meningkatkan ibadah kita. Nah, caranya yang pertama ketika buka puasa tadi, jangan sampai kita berbuka dengan serakah. Kita harus juga memperhatikan nutrisinya, bagaimana saat berbuka maupun saat sahur. Jangan nyaman di lidah saja. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk memaksimalkan bulan Ramadan ini, kita juga harus tetap aktif beraktivitas.
Jangan sampai malas-malasan, tidur-tiduran, seperti itu. Dan yang ketiga adalah kita untuk beribadah lebih bagus, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita harus mempersiapkan diri. Baik itu pakaian, tempat, nah seperti itu. Dan yang keempat adalah yang paling penting juga dari sisi sosial kita, di mana kita harus berbagi dengan sesama muslim. Bisa dengan kita membagikan takjil buka puasa atau bersedekah seperti itu. Dan nanti juga ada yang namanya zakat fitrah. Nah, itu harus kita ingat. Nantinya jangan sampai kelupaan nanti di akhir Ramadan. Dan yang kelima adalah memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Dengan menggunakan teknologi misalnya. Harus dengan bijak, jangan sampai teknologi yang ada ini merusak ibadah puasa kita. Nah, seperti itu. Memanfaatkan teknologi dengan baik ya, untuk misalnya membagikan hal-hal yang positif. Bisa seperti itu, atau mengatur alarm untuk membaca Al-Quran, untuk bertadarus bersama kawan-kawan, seperti itu. Yang terakhir nih, pesan agar kita dapat konsisten dalam melakukan ibadah di bulan-bulan selanjutnya, bukan hanya di saat bulan Ramadan ini saja. Tapi jangan dijawab dulu, kita jeda setelah iklan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan ini harus menjadikan kita menjadi pribadi yang tangguh dan lebih baik lagi. Saya Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin, Haji Mas Ranisa, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah kita di bulan penuh berkah dan ampunan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dengan bismillah, menyambut bulan penuh berkah. Mari tingkatkan keimanan dan takwa. Semoga diampunkan segala dosa. Saya Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin, Haja Ratna Eliani Arifin Arpan beserta pengurus mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan 1443 Hijriah.
Semoga amal ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah lainnya di bulan suci ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita di acara Ngobrol Asik Ramadan mengenai tema memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Nah, mengenai pertanyaan yang tadi, pesan untuk pemirsa yang ada di rumah agar kita dapat konsisten dalam melakukan ibadah di bulan selanjutnya, bukan hanya di saat bulan Ramadan itu, bagaimana kiranya? Memang ibadah di bulan Ramadan ini iming-imingnya besar ya, iming-imingnya banyak ya. Otomatis kita berlomba-lomba untuk itu. Tapi sudah di luar bulan Ramadan menurun. Nah, untuk tidak menurun, ada trik-trik yang bisa kita pakai. Yang pertama, luruskan niat dulu lah. Luruskan niat kita bahwa kita ibadah Ramadan ini di luar Ramadan nanti harus lebih baik daripada ini harusnya gitu. Pasang niat, kokohkan niat kita. Kalau niatnya sudah goyah, jangan harap belakangannya itu berjalan dengan baik. Yang kedua, anggap saja kita ibadah itu ada ibadah kita, ibadah yang terakhir. Jadi kualitas ibadah kita itu yang kita berikan hari itu adalah kualitas yang terbaik. Nah, kualitas terbaik, insya Allah kalau kita berpikir bahwa kita tidak hidup lagi besok, otomatis kita akan habis-habisan beribadah hari ini. Sebagaimana i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu gadan. Kita mencari dunia itu ya seolah-olah kita hidup sepanjang masa, jadi berhimmat mencari. Tapi kalau untuk ibadah ka'annaka tamutu gadan, seolah-olah kita besok tuh mati. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin ibadah kita. Kemudian trik yang ketiga, agar ibadah amaliyah yang ada di bulan Ramadan ini tidak lepas, tidak hilang dari kebiasaan ini di luar bulan Ramadan. Pilih kawan, hati-hati bergaul. Tadinya kita bergaul di bulan Ramadan dengan kawan-kawan yang suka tadarus, yang suka jamaah, yang suka tarawih. Artinya orang soleh lah. Selesai Ramadan, kembali lagi ke pergaulan geng kita yang dulu. Habislah tuh. Artinya, pergaulan ini sangat mempengaruhi perubahan sikap kita dalam beribadah. Kemudian, perlahan-lahan. Jangan tadi Ramadan kita baca 5 juz sehari, karena satu juz setelah sholat 1 juz. Jadi 5 waktu sholat, 5 juz kita dapat. Ini terlalu berat kalau dikerjakan sesudah Ramadan. Jadi perlahan-lahan aja, misalnya kita bikin 2 lembar kah, 2 halaman. Jadi sehari dapat lagi 1 juz. Nggak usah langsung wok gitu. Ya saya langsung diporsir. Perlahan-lahan tapi rutin. Continue gitu, terus menerus. Jadi terus mengalir gitu. Insya Allah dengan trik kayak gini, amaliyah ibadah Ramadan kita tidak hilang begitu saja, ada bekasnya. Biasanya kan setelah Ramadan itu Pak, ada yang namanya kita puasa 6, puasa Syawal. Nah, apakah itu juga sebagai pemicu agar ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan itu tidak hilang? Bisa juga itu, iya. Karena apalagi hadis Rasulullah kan puasa 6 itu sama dengan puasa setahun penuh. Nah itu kan, makanya fadilat-fadilat ini juga ikut dibaca. Literasi juga penting. Pelajari, ubudiyah kita itu kita pelajari. Misalnya kita biasa sholat duha. Misalnya ya, di bulan Ramadan kita udah biasa nih sholat duha. Nggak apa-apa 2 rakaat atau 4 rakaat, tapi rutin. Nah, jangan hanya ini ikut-ikutan. Karena di kantor, kawan-kawan pagi jam 9 atau setengah 9, duhaan, ikut juga duha. Ikut-ikutan. Nggak tahu apa sih dasarnya duha. Apa sih keutamaan duha, fadilatnya duha. Tapi kalau itu kita pelajari,
Fadilat itu mempengaruhi loh. Kita berupaya ibadah di bulan Ramadan ini karena tahu fadilat kan? Karena tahu keutamaan. Begitu juga nanti di luar Ramadan, makanya ibadah yang kita kerjakan kita harus tahu dasar. Harus kita pelajari. Jadi itu jadi memperkuat kita untuk tidak lepas daripada ibadah itu. Jadi kita pelajari dulu apa maknanya, kenapa kita menggawi itu, mengerjakan itu, kenapa sampai akhirnya kita mudah, nyaman untuk selanjutnya kita gawi ibadah tadi. Oke. Kalau Ibu bagaimana Bu pesannya untuk pemirsa yang ada di rumah untuk menjalankan ibadah tadi supaya kada lepas dari bulan Ramadan ini tadi ibadah-ibadahnya? Kurang lebih dengan Bapak tadi bahwa tidak mesti harus banyak. Yang penting adalah istiqomah kita dalam menjalankan suatu ibadah. Biar sedikit-sedikit, nanti misalnya sudah terbiasa bisa ditambah lagi, seperti itu. Oke. Dan di bulan Ramadan ini juga sebagai bulan pendidikan bagi kita, bulan tarbiyah, itu mendidik kita untuk menahan diri kita, mendidik kita untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang konsisten ini hal yang sangat sulit. Jangankan untuk di bulan-bulan selanjutnya. Kadang kalau tarawih aja saat pertama tuh, misalnya 10 hari pertama atau seminggu pertama tuh penuh langgar. Tapi setelahnya di akhir-akhir Ada kemajuan. Inggih. Ada kemajuan sapnya. Maju sapnya. Orangnya kosong. Orangnya kosong. Inggih. Nah, itu tadi penjelasan dari narasumber kita mengenai memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Semoga dari penjelasan tadi dapat kita ambil hikmahnya, manfaatnya, dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita agar ibadah kita semakin kuat. Bukan hanya di bulan suci Ramadan ini, tapi di bulan-bulan yang selanjutnya juga. Berakhir sudah acara Ngobrol Asik Ramadan episode kali ini. Semoga apa yang dijelaskan oleh narasumber tadi dapat bermanfaat untuk kita dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bukan hanya saat di bulan Ramadan ini saja, tapi untuk bulan-bulan yang selanjutnya. Saya Nadia Maudina Ikrimah, pamit undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.